Orang kita begitu, kenapa mereka begini? Gitu. Misal, Pak, ketika kita mengadakan tahlilan, ada orang yang tidak tahlilan enggak di Indonesia? Ada, Pak. Nah, kita harus paham kenapa mereka tidak tahlilan. Termasuk juga ketika ada orang yang kunut dan ada orang yang tidak kunut subuh, Pak. Pertanyaannya kenapa mereka tidak kunut subuh? Kita kenapa kunut subuh? Kenapa orang lain tidak kunut subuh? Atau sebaliknya, kita tidak kunut subuh. Kenapa orang lain kunut subuh? Pokoknya selalu ingin memahami apa yang orang lain lakukan, Pak. Tidak hanya kita, Pak. Tapi yang orang lain kerjakan. Contoh, Pak, ini ada beberapa masalah ketika kita tidak mau paham yang orang lain lakukan, Pak. Kita cuma fokus memahami apa yang kita kerjakan. Misal, Pak, dalam tasyahud itu ada sebagian ulama yang mengharuskan menggerak-gerakan telunjuk. Telunjuknya digerak-gerakan. Yuharrikuha yada'u biha. Menggerak-gerakan telunjuk ketika sedang berdoa. Itu mau digerak-gerakannya naik turun atau bergetar, naik turun atau kanan kiri, muter silahkan lah. Pokoknya gerak-gerakan telunjuknya, Pak. Tapi ada juga yang tidak menggerak-gerakan telunjuk. Diangkat selesai, Pak. Diangkat selesai. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, jangan sampai, ini pernah kejadian, Pak, ini pengalaman pribadi. Jadi waktu itu, Pak, ya saya masih menggerak-gerakan telunjuk dulu. Sekarang udah enggak. Dulu menggerak-gerakan telunjuk, Pak, saya dulu. Ketika sedang sholat di salah satu masjid agung lah, di salah satu daerah, saya menggerak-gerakan telunjuk, samping kanan saya, Pak, selesai sholat negur, pakai bahasa Sunda. Jang, eta curug diutek-utekeun naonan gitu, Pak. Nah, kenapa situ telunjuk digerak-gerakin? Ngapain sih itu? Ngapain sih gitu? Karena ini saya tidak paham, Pak, kenapa mereka tidak menggerak-gerakan telunjuk. Ini saya yang tidak paham ya, karena saya tidak paham mereka kenapa tidak menggerak-gerakan telunjuk. Dan saya pikir yang sunnah itu harus menggerak-gerakan telunjuk. Bawaannya saya emosi, Pak. Hanya saya bilang ke Bapak ini, ya salah Bapak dong, ngapain liatin telunjuk saya, Pak? Bapak kan punya telunjuk sendiri, lihat aja sendiri telunjuknya gitu. Ngapain ngurusin telunjuk saya? Karena memang bawaannya emosi, Pak. Ketika ditegur tuh bawahnya emosi, padahal kan saya bisa aja berpikir, ini alasannya, Pak. Terus kenapa Bapak tidak menggerak-gerakkan telunjuk? Oh, Bapak punya alasan ini, ya kan selesai, Pak, itu sebetulnya. Tapi karena bawaannya emosi, lain guru, lain pengajian, mungkin lain kelompok begitu, bawaannya emosi, Pak. Apalagi ditanya, mana dalilnya itu? Mana dalilnya? Makin emosi lagi, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka posisi faham itu satu, Pak, internal, dia ke dalam, dan out keluar, Pak. Harus paham apa yang kita kerjakan dan paham apa yang orang lain kerjakan juga, itu baru paham. Kalau saya cuman paham apa yang saya kerjakan dan tidak mau paham apa yang orang lain lakukan, Pak, maka pemahaman saya tidak holistik. Pemahaman saya tidak utuh, Pak. Karena hanya paham dari satu sisi yang lain saya tidak paham. Dan kalau saya tidak utuh Pak dalam pemahaman, maka biasanya saya disebut gagal paham. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa kembali bermuajahah. Tentunya tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, malam hari ini kita ngobrolin fikih, Pak. Kalau menggunakan pendekatan bahasa Arab, karena fikih itu bahasa Arab, maka para ulama usul fiqih mendefinisikan fikih dengan al-fahmu. Al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih itu artinya faham. Mungkin bisa dirujuk dalam kitab Mabadi Awaliyah ya. Itu dijelaskan al-fiqhu adalah al-fahmu. Orang yang faqih itu orang yang fahim. Orang yang ahli fikih itu ya
ahli faham. Sampai dalam contohnya faqih tu kalamaka ay fahim tuhu. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah faqihkan dia dalam urusan agama. Jadi orang yang ahli fiqih ini didorong oleh ketetapan agama bahwa orang yang menjadi muslim jika ingin mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, maka mulailah menjadi orang yang faqih. Makin faqih orang itu, makin mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita fokus pada al-fahmunya, Pak. Ini prolog ya, sebelum masuk ke dalam masalah-masalah muqaranahnya, perbandingannya, saya ingin masuk pada prolog. Jadi al-fiqhu diartikan al-fahmu, maka beberapa item harus muncul, Pak. Beberapa item harus ada. Misal, orang yang faham, maka dia harus bisa memahami apa yang selama ini sudah dilakukan atau sedang dilakukan dalam konteks aktivitas ibadah. Misal, kenapa kita sholat mengucapkan usolli fardol maghrib salah sarokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kenapa? Kenapa kalau kita sholat kemudian ditutup dengan zikir yang dijaharkan? Kenapa kita sholat misalkan subuh menggunakan qunut di dalamnya? Kenapa kemudian kita kalau habis sholat musofahah salaman misal? Jadi apa yang kita kerjakan, kenapa? Faham tidak kita apa alasan kenapa kemudian kita memilih praktek fikih yang itu gitu aja? Kenapa misalkan beberapa kalangan muslim di Indonesia atau kita lah barangkali kalau ada orang yang meninggal dunia mengadakan tahlilan. Kalau ada event-event tertentu kita baca sholawatan. Jadi kita kan praktekkan itu misalkan. Maka pertanyaannya, faham tidak apa alasan kenapa kita lakukan itu? Supaya tidak terkesan ngikut aja, Pak. Tapi ada alasan, oh saya punya alasan Ustaz, saya punya argumentasi nah gitu. Nah, argumentasi itulah, alasan itulah yang disebut dengan faham. Itu disebut dengan faham. Jadi jangan sampai kemudian ada orang yang melakukan sesuatu aktivitas ibadah tetapi kemudian tidak dasari oleh pemahaman. Karena fikih itu harus paham. Jadi kalau ada orang mengamalkan sesuatu tanpa didasari pemahaman, berarti belum faqih orang. Karena dia belum paham. Apalagi kemudian nanti ada banyak hadis, ya banyak ayat yang menegaskan, tadi juga dibaca oleh Ustaz Rizki, tentang yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat, kaitannya dengan adanya ilmu. Artinya pentingnya memahami sesuatu dalam proses mengamalkan ibadah. Jadi kalau tidak ada faham, agak beresiko pada dalam ibadah. Maka dalam surat Al-Isra dijelaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau memang enggak punya ilmu, diam ajalah itu. Supaya tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak didasari oleh ilmu. Jadi yang pertama, faham dulu apa yang kita kerjakan. Yang kedua, Pak, di waktu yang sama kita juga harus paham yang orang lain lakukan. Nah ini biasanya agak susah nih, Pak. Karena ketika ingin memahami yang orang lain lakukan, biasanya muncul banyak pertentangan di internal kita. Karena lain guru, lain majelis taklim, lain praktek, lain pemahaman kan bisa jadi border, Pak. Jadi halangan. Lain sih. Orang kita begini kenapa mereka begitu gitu, Pak. Orang kita begitu, kenapa mereka begini gitu. Misal, Pak, ketika kita mengadakan tahlilan, ada orang yang tidak tahlilan enggak di Indonesia? Ada, Pak. Nah, kita harus paham kenapa mereka tidak tahlilan. Termasuk juga ketika ada orang yang kunut dan ada orang yang tidak kunut subuh, Pak. Pertanyaannya kenapa mereka tidak kunut subuh? Kita kenapa kunut subuh, kenapa orang lain tidak kunut subuh? Atau sebaliknya, kita tidak kunut subuh, kenapa orang lain kunut subuh? Pokoknya selalu ingin memahami apa yang orang lain lakukan, Pak. Tidak hanya kita, Pak, tapi yang orang lain kerjakan. Contoh, Pak, ini ada beberapa masalah ketika kita tidak mau paham yang orang lain lakukan, Pak. Kita cuma fokus memahami apa yang kita kerjakan. Misal, Pak, dalam tasyahud itu ada sebagian ulama yang mengharuskan menggerak-gerakkan telunjuk.
Telunjuknya digerak-gerakan. Yuharrikuha yad'u biha. Menggerak-gerakkan telunjuk ketika sedang berdoa. Itu mau digerak-gerakannya naik turun atau bergetar, naik turun atau kanan kiri, muter silahkan lah. Pokoknya gerak-gerakan telunjuknya, Pak. Tapi ada juga yang tidak menggerak-gerakan telunjuk, diangkat selesai, Pak. Diangkat selesai. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, jangan sampai ini pernah kejadian, Pak, ini pengalaman pribadi. Jadi waktu itu ya saya masih menggerak-gerakkan telunjuk dulu. Sekarang udah enggak. Dulu menggerak-gerakkan telunjuk, Pak, saya dulu. Ketika sedang sholat di salah satu masjid agung lah, di salah satu daerah, saya menggerak-gerakkan telunjuk, samping kanan saya, Pak, selesai sholat negur, pakai bahasa Sunda. Jang, eta curug diutek-utekeun naonan gitu, Pak. Nah, kenapa situ telunjuk digerak-gerakin? Ngapain sih gitu. Karena ini saya tidak paham, Pak, kenapa mereka tidak menggerak-gerakkan telunjuk. Ini saya yang tidak paham ya, karena saya tidak paham mereka kenapa tidak menggerak-gerakkan telunjuk. Dan saya pikir yang sunnah itu harus menggerak-gerakkan telunjuk. Bawaannya saya emosi, Pak. Hanya saya bilang ke Bapak ini, ya salah Bapak dong, ngapain liatin telunjuk saya, Pak? Bapak kan punya telunjuk sendiri, lihat aja sendiri telunjuknya gitu. Ngapain ngurusin telunjuk saya? Karena memang bawaannya emosi, Pak. Ketika ditegur tuh bawahnya emosi, padahal kan saya bisa aja berpikir, ini alasannya, Pak. Terus kenapa Bapak tidak menggerak-gerakkan telunjuk? Oh, Bapak punya alasan ini, ya kan selesai, Pak, itu sebetulnya. Tapi karena bawaannya emosi, lain guru, lain pengajian, mungkin lain kelompok begitu, bawaannya emosi, Pak. Apalagi ditanya, mana dalilnya itu? Mana dalilnya? Makin emosi lagi, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka posisi faham itu satu, Pak, internal, dia ke dalam, dan out keluar, Pak. Harus paham apa yang kita kerjakan dan paham apa yang orang lain kerjakan juga, itu baru paham. Kalau saya cuman paham apa yang saya kerjakan dan tidak mau paham apa yang orang lain lakukan, Pak, maka pemahaman saya tidak holistik. Pemahaman saya tidak utuh, Pak. Karena hanya paham dari satu sisi yang lain saya tidak paham. Dan kalau saya tidak utuh Pak dalam pemahaman, maka biasanya saya disebut gagal paham. Karena sepotong, Pak, pemahamannya, gagal paham jadinya. Karena saya gagal paham, Pak, apa yang saya pahami tidak holistik tapi parsial, partikularis begitu. Karena pemahaman saya terbatas, saya gagal paham, ketemu orang yang berbeda dengan apa yang saya kerjakan, biasanya menimbulkan salah paham. Kalau salah paham, akur nggak akur, Pak? Yang salah, Pak. Akur nggak akur, Pak, salah paham. Namanya salah paham berarti tidak akur, Pak. Nggak ada orang salah paham akur-akur, Pak. Yang namanya salah paham nggak akur, Pak. Kenapa sih itu orang berantem? Biasa salah paham kan gitu, Pak. Dan ini sering terjadi di masyarakat Muslim Indonesia, Pak. Banyak kesalahpahaman dalam memahami teks, dalam memahami praktek, dalam memahami kebiasaan di masyarakat, di mana Islam dilaksanakan, Pak. Muncul kesalahpahaman yang multi. Dan itu berdampak pada kurang harmonisnya antar sesama umat Muslim. Gampang disulutnya, Pak. Pro A ngencengin yang pendapat A, pro B ngencengin pendapat B di majelis masing-masing. Bahkan gak tanggung-tanggung, yang A nyerang yang B nyerang yang begitulah keadaan sekarang, Pak, majelis taklim. Maka saya suka khawatir, Pak. Dulu ketika orang belum tahu apa-apa karena belum ngaji, itu bisa akur, Pak. Goes bareng, ngopi bareng, jalan bareng, nongkrong bareng. Giliran sudah ngaji, jadi nggak bareng-bareng lagi, Pak. Itu ada kasus, Pak, itu. Orang sudah ngaji, tapi udah gak mau lagi bareng-bareng, Pak. Gak mau lagi nongkrong bareng, gak mau lagi ngobrol bareng, gak lagi mau ngopi bareng, gak lagi mau goes bareng. Kenapa? Udah beda afiliasi, Pak, itu. Bahasanya beda manhaj, selesai, Pak, itu. Kayak seolah-olah beda agama. Padahal kita aja beda agama gak harus gitu-gitu amat, Pak, perasaan itu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, poin ini harus menjadi perhatian, Pak. Jangan sampai masyarakat kita dibiarkan dengan pembodohan model begitu, Pak. Maka orang-orang harus paham tentang dunia fikih, mau nggak mau, Pak, sekarang. Mohon maaf, Pak, zaman dulu yang namanya murid kalau ketemu guru manut sama guru. Maka jarang ada murid nanya dalil sama gurunya. Zaman dulu nih, Pak.
Zaman kiai-kiai punya santri ribuan, santri-santri itu nggak ada yang berani nanya begini, Pak Kiai, mohon maaf ya, kok Pak Kiai begini? Kira-kira ada dalilnya Pak Kiai? Itu nggak ada yang berani, Pak itu. Nggak ada itu. Semuanya manut saja, dengarkan apa kata Kiai, dengarkan apa yang disampaikan Kiai, karena Kiai ngomong pastinya pakai ilmu. Sekarang Pak, dengan dunia media sosial yang sedemikian luas, Masya Allah, setiap orang bisa akses Pak. Belum pernah baca Fathul Bari, belum pernah baca As-Sulam, belum pernah baca Jurumiyah Alfiyah, langsung baca YouTube, langsung jadi mufti Pak itu. Kejadian sekarang itu Pak. Nggak tahu basically agama Pak, tapi ujung-ujung jadi mufti. Kolom komentarnya kan lebih ramai Pak daripada videonya. Ini video ditayangin Pak, yang jadi rame Pak di komentar. Perdebatan itu. Lebih suruh baca komentar daripada baca videonya Pak itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, orang kemudian sedemikian bebas Pak, nanya ke siapa, mana dalilnya, ini nggak ada contohnya, Nabi nggak menyampaikan itu. Masya Allah itu perdebatannya Pak. Padahal yang ngomong itu bukan pimpinan pondok pesantren Pak itu. Nggak pakar kitab juga gitu. Masya Allah itu. Nah ala kulli hal Pak, maka apa yang kemudian kita akan kaji, saya ulang, apa yang akan kita kaji Pak, itu lebih menjembatani pemahaman-pemahaman yang ada terhadap masalah fikih. Agar ketoh kalau kita sudah punya pilihan Pak, saya datang bukan ingin merubah pilihan Bapak Ibu semuanya. Saya datang bukan untuk merubah pemahaman, merubah praktek Bapak Ibu. Enggak, saya nggak akan rubah Pak. Silahkan dengan pendapatnya, silahkan dengan pilihannya. Terus ngapain saya datang? Untuk menjelaskan bahwa selain apa yang kita fahami, ada pemahaman yang lain yang berbeda, yang harus juga kita fahami Pak. Ada yang lain, yang berbeda, yang harus kita fahami. Di antara dua pemahaman itu mana yang lebih kuat? Ada pastinya Pak. Kalau mau ditarjih ya. Tapi saya nggak mau mentarjih Pak. Ya kalau tahu mau mentarjih paling saya kasih jawaban begini. Menurut pendapat saya, nah itu berarti saya tarjih Pak tuh. Tapi Bapak Ibu nggak harus sama dengan saya. Nggak harus sama dengan saya. Saya tambahkan poinnya Pak. Belajar fikih itu mencari faham. Tidak mesti sefaham. Saya ulang Pak nih. Belajar fikih itu nyari faham. Supaya kita faham apa yang kita kerjakan, faham apa yang orang lain lakukan, tidak mesti sefaham. Kalau Bapak Ibu harus sefaham, saya bukan ngajar fikih namanya, doktrin. Kalau harus sepaham. Misal Pak, saya menggerak-gerakan telunjuk, kemudian saya bilang Bapak Ibu semuanya, yang benar cuma menggerak-gerakan telunjuk, yang tidak menggerak-gerakan telunjuk tidak benar misalkan. Tidak nyunnah, itu namanya ngedoktrin. Bukan ngajak untuk belajar fikih. Karena belajar fikih tidak begitu Pak. Saya kasih referensi Pak. Kalau Bapak Ibu punya di rumah, silakan kalau punya dibaca-baca. Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Imam Ibnu Rushdi. Silakan dibaca Pak. Beberapa hal saya ambil dari kitab beliau. Kitab ini unik Pak. Kenapa? Karena tidak ada penekanan tarjih harus gimana gitu. Ini pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat E. Lepas. Ini pendapat A, B, C, D. Lepas itu aja Pak. Dan itu Masya Allah Pak. Itu sudah ilmiah, memberikan banyak keleluasaan, dan memberikan kita kenyamanan. Ternyata apa yang kita lakukan ada akwalnya, ada rujukannya gitu loh Pak. Walaupun kita tidak menutup mata, tidak menutup telinga, bahwa ada pendapat yang lain yang berbeda. Bisa dipahami Pak maksud kita ngaji fikih ini? Supaya tidak wani ngaji fikih nanti ujungnya ke Syafi'iyah, enggak Pak. Wani ke Hambali juga enggak. Saya ingin hanya mendudukkan persoalannya, masalah fikih ini khilaf bainal ulama, kalau ada khilaf. Ya kalau tidak ada khilaf, saya akan bilang ini tidak ada khilaf bainal ulama. Gitu, Pak. Kalau tidak ada khilaf ya sudah gitu Pak. Tidak usah kemudian dicari ada khilafnya. Tapi kalau memang ada khilaf, ya biarkan itu ada khilaf. Maka saya tegaskan, belajar fikih itu nyari faham, bukan harus faham. Itu satu Pak. Yang kedua, ini clue-nya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, jika ada dua pendapat, pendapat A, pendapat B. Kita sebut saja misalkan Syafi'i, Maliki, misal ya. Kita sebut saja Syafi'i dan Maliki, beda pendapat. Contoh kasus misalkan dalam mengucapkan bismillah.
Kata Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim fi suratil Fatihah itu wajib dibaca sirron fi sirri wa jahron fil jahri. Untuk detailnya bisa dibuka dalam kitab Tafsir Ahkam Ali As-Sabuni jilid yang pertama. Ada babnya itu, Pak. Bab halil basmalah min suratil Fatihah, apakah bismillah termasuk salah satu ayat surat Al-Fatihah, itu dibahas dulu. Nanti endingnya, Pak, eksesnya, Imam Syafi'i bilang baca bismillah dalam surah Fatihah ketika sedang sholat wajib. Saya tanya, Pak, kalau wajib, kalau ditinggalkan jadi apa tuh? Kalau wajib nih, ditinggalkan jadi dosa. Sholatnya sah, tetapi dia melakukan dosa. Itu batal. Itu wajib namanya, Pak. Dan Imam Syafi'i menyatakan wajib baca bismillah. Sirron fi sirri, dibaca sir dalam sholat sir, wajahron fil jahri, dan dibaca jahar dalam sholat jahar. Sholat jahar itu kayak maghrib, isya, subuh, itu jahar itu. Kalau yang sir, duhur dan asar. Jadi kalau sir ya baca sir itu pelan, Pak. Sir itu pelan. Kalau jahar dibaca jahar. Itu Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, Pak, bismillah itu bukan bagian surat Al-Fatihah. Bukan bagiannya. Maka kalau sholat, kemudian baca Fatihah, jangan baca bismillahnya, tapi langsung kalimat Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pendapat Imam Malik. Bahkan kata Imam Malik, Pak, membaca, bukan hanya menjaharkan, Pak, ya. Imam Malik itu tidak membaca sama sekali. Kalau Imam Ahmad mensirkan, tapi Imam Malik tidak membaca bismillah sama sekali dalam surat Al-Fatihah. Sama sekali tidak baca. Al-Batata, sama sekali tidak membaca. Kata Imam Malik, bid'ah kalau orang baca bismillah dalam surat Al-Fatihah. Dua pendapat, Pak. Yang satu bilang wajib, yang satu bilang bid'ah. Dalam Tafsir Ahkam Ali As-Sabuni. Terus kalau ada dua pendapat begini, bagaimana, Ustaz? Kita nih orang awam, bukan mujtahid, bukan orang yang alim, bukan orang yang menguasai banyak pan ilmu, bukan orang yang menguasai banyak kitab. Kalau ketemu dua pendapat seperti ini, bagaimana kami mensikapinya? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan ini jadi clue, Pak, di awal supaya ke akhirnya clue-nya selesai, Pak. Imam Syafi'i, Pak, saya tanya, mujtahid atau bukan? Imam Syafi'i mujtahid atau bukan? Mujtahid. Nanti kita definisikan, Pak, apa itu mujtahid, ya. Sambil jalan sajalah, ini enggak usah berat di awal lah, ya. Imam Malik mujtahid atau bukan? Dua-duanya mujtahid. Dalam hadis, Pak, Nabi SAW, idajtahadal hakim. Jika ada orang yang berijtihad dan dua-duanya layak berijtihad, katakanlah sebagai mujtahid, maka kesimpulannya dua-duanya tetap dapat pahala benarnya atau salahnya. Misal, Pak, Imam Syafi'i bismillah wajib, Imam Malik bismillah tidak boleh disebut, tidak boleh dibaca, bahkan bid'ah. Kan beda pendapat ini. Ternyata Pak, yang benar Imam Malik, misal ini, yang benar Imam Malik, maka Imam Malik dapat 2 pahala, Imam Syafi'i dapat 1 pahala. Dua-duanya tetap dapat. Sekarang sebaliknya, Pak, ternyata yang benar Imam Syafi'i, yang salah Imam Malik, maka Imam Syafi'i dapat 2 pahala, Imam Malik dapat 1 pahala. Maka siapapun yang benar dan salah, dua-duanya dapat pahala. Jadi sederhana, Pak, memahami masalah fikih. Bukan masalah surga neraka, tapi masalahnya siapa yang dapat 2 pahala dan siapa yang dapat 1 pahala. Sederhana, Pak. Jadi Bapak salah nih ternyata pendapatnya. Salah-salah juga dapat pahala. Jadi nggak usah horor, Pak. Wah, ini kalau salah tidak sama dengan ini, berarti sama dengan neraka. Enggak, Pak, kejauhan neraka itu. Nanti kita bahas neraka juga, tapi bukan di tema-tema ini, Pak, itu. Nggak ada di tema-tema ini. Ini cuma benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Itu kalau 2 hakim berijtihad dan sudah bersungguh-sungguh berijtihad, ternyata keliru hasilnya, tetap dapat pahala.
benar, pasti dapat pahala. Kemudian kita Pak menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Katakanlah Syafi'i benar, kita nisbatkan kepada beliau. Kan begitu Pak. Kan kita prakteknya kan begitu. Bapak Ibu menisbatkannya bukan ke Daniel Barkah, Pak. Daniel Barkah bukan siapa-siapa. Lagian juga nggak bisa nolongin Bapak Ibu semua. Kita menisbatkan kepada ulama yang mu'tabar, yang punya akwalnya. Siapa? Syafi'i, au Maliki, au Hanafi, au Hambali, au Auza'i, au Hasan Al-Basri, dan seterusnya Pak. Nanti kita bukan bedah lah. Beberapa kita inventarisir Pak, siapa saja yang tokoh-tokoh madhab. Karena tokoh madhab nggak cuma 4 Pak. Gak cuman Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris, Ahmad bin Hambal, gak cuman mereka Pak, imam madhab. Tapi ada banyak. Ada Al-Auza'i, ada Al-Laitsi, ada Daud Ad-Dhahiri, ada Ibnu Hazm dan seterusnya lah. Nanti kita beberapa diinventarisir saja, gak usah didetailkan. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka pilihan Bapak Ibu Pak, yang sekarang ini sudah bertahun-tahun diamalkan, kira-kira kita paham gak rujukannya kemana? Sudah paham Ustaz, alhamdulillah. Kita coba memahami yang lain Pak, yang dipraktekkan oleh orang lain. Dua-duanya sudah paham Ustaz, dan saya sudah pilihan, tanpa harus menyalahkan pilihan orang. Itu endingnya belajar fikih. Itu endingnya. Endingnya di mana kita bisa saling memahami satu sama lain. Kita beda pendapat boleh Pak. Masalah 2 dan 1 pahala kan beda pendapat. Tapi kita masih bisa makan nasi goreng bareng, pisang goreng bareng, ngopi bareng, jajan bareng, nongkrong bareng, dan sebagainya. Ketika mulai kaku pada masalah fikih, saya pastikan orang tersebut belum paham secara holistik pemahaman fikih. Kalau jadi ribet, berarti belum lengkap. Belum lengkap. Karena kalau sudah lengkap tidak mungkin jadi permasalahan. Contoh Pak, celana saya kan Pak agak ngatung lah ya. Agak ngatung. Kemudian dikaji dalam masalah fikih Pak, banyak hadis kan bertebaran. Singkat cerita hadisnya Nabi SAW menyampaikan bahwa ma asfala minal ka'bain, maka dia minan nar. Apa yang berada di bawah mata kaki, ka'bain itu mata kaki, maka kain itu minan nar, menjadi sesuatu yang masuk neraka Pak. Pelakunya jadi masuk neraka. Hadisnya ada Pak, ada sekitar 8-9 hadis yang membahas tentang isbal. Kurang lebih Pak ya. Beberapa di antaranya pada di 9 ini ada kalimat khuyala'a. Jadi mengisbalkan, atau kalau orang Betawi bilangnya nyengser Pak, nyengser ya. Benar nyengser. Kayaknya di bawah mata itu nyengser. Benar. Kalau di Sunda nggak gapoy soalnya namanya. Saya nggak tahu. Ya sejenis itulah ya, nyengser lah. Nah hadirin ikhwati rahimah, ketika kainnya nyengser Pak gitu ya. Kata hadis, kalau khuyala'a disertai sombong baru kena pasal Pak. Kalau nggak sombong nggak jadi masalah. Berarti kan ada 2 pendapat Pak dalam teks hadis nih. Yang satu teks hadisnya bilang kalau kain di bawah mata kaki otomatis masuk neraka. Yang kedua kalau sombong baru ada pasal neraka. Jadi ada 2 karakter hadis yang menjelaskan tentang isbal. Para ulama kemudian berbeda pendapat Pak. Sampai hari ini pun berbeda pendapat. Yang satu bilang pokoknya kalau kain sudah di bawah mata kaki, ada sombong, gak ada sombong, neraka selesai. Ada yang berpendapat demikian Pak. Ada juga yang berpendapat kalau kainnya di bawah mata kaki, nyengser namanya, tapi tidak disertai sombong, ya enggak masalah. Sama sekali enggak masalah. Kalau ada sombongnya baru bermasalah. Jadi sombong yang bermasalah Pak, bukan kain di bawah mata kakinya. Itu 2 pendapat yang hari ini masih juga bersitegang Pak itu. Padahal sederhana saja Pak kalau mau diselesaikan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya murut ke belakang nih Pak, kronologis ke belakang. Saya tanya dulu Pak, di Mekah waktu itu Pak, di Mekah waktu itu sudah ada pohon belum? Nggak ada pohon. Ya sini Pak, nggak ada pohon ya. Jadi orang Mekah Pak, itu nggak bisa bikin baju. Nggak bisa bikin Pak, kenapa? Karena bahan dasar baju adalah kapas. Sedangkan kapas tidak ditemukan di
Mekah. Berarti orang Mekah, Pak, saya ulang nih, orang Mekah kalau butuh baju, butuh kain harus impor dari luar. Makanya orang Mekah punya dua aktivitas jual beli. Rihlatas syita iwasaib. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Di antara yang dibeli adalah kain, Pak. Di antara yang dibeli adalah kain. Kenapa? Karena memang kain di Mekah nggak ada yang jual, Pak. Nggak ada yang bikin maksudnya. Sehingga gini Pak, sehingga ketika orang punya banyak kain dan itu hasil impor Pak, barang impor, kualitas impor ini, kayak ya kalau kita mungkin impor dari Jepang gitu, impor dari Amerika kan gitu Pak ya, impor. Ini juga sama, kain itu barang impor Pak, mewah. Apalagi perjalanan dari Mekah ke Syam, perjalanan dari Mekah ke Yaman itu butuh waktu beberapa hari Pak, bisa jadi bulanan. Jadi untuk bisa dapat satu kain Pak, itu ongkos produksinya berapa? Harga kainnya plus dengan ongkos, kalau sekarang mungkin ongkirnya Pak. Ongkos kirimnya. Itu bisa berapa ratus ribu. Ada sejarah Pak, ini fakta sejarah, Nabi waktu itu ngasih hadiah gamis sama Usamah bin Zaid. Harganya Pak, ini harganya 200 dinar. Harganya itu gamis Pak bagi Usamah bin Zaid yang Nabi beli harganya 200 dinar. Saya tegaskan ini Pak. Bapak punya 20 dinar itu udah wajib zakat itu. Ini harganya 200 dinar. Berarti kan lebih banyak daripada 20 dinar Pak. 10 kali lipatnya. 200 dinar Pak. Harga satu gamis. Jadi harga kain sangat very expensive, sangat mahal. Sangat mahal. Baik, saya tanya gini Pak. Ini perbandingan nih. Kalau orang punya banyak emas Pak, ibu-ibu lah ya, punya banyak emas di rumahnya. Caranya dia sombong gimana Pak? Gimana? Hah? Pakai. Semuanya dipakai Pak. Gelang punya 10 pakai 10. Cincin punya 10 pakai 10. Pokoknya ditunjukin Pak ya. Kalau orang ingin sombong dengan apa yang dia punya, maka dia akan menunjukkan itu. Akan mempublish itu. Kenapa? Sombong. Dan melebihi dari kebutuhan Pak. Orang pakai cincin satu enggak ada masalah. Tapi kalau seluruh jarinya dipakein cincin, ngapain Pak itu? Seluruh jari pakai cincin Pak, mau ngapain? Ya kalau pakai cincin satu dua masih maklum Pak ya. Ibu-ibu pakai 2 cincin kan masih maklum Pak. Kita maklumin kan. Tapi kalau semua jari pakai cincin, gelang sampai sikut, kalung sampai berkilo-kilo gitu. Sampai jalannya bongkok misalkan. Ngapain gitu Pak. Kita tidak bisa berpikir husnudon kalau dalam posisi itu Pak. Ini orang kenapa sih? Toko berjalan bukan itu. Kok dipakai semuanya perhiasannya? Karena dia ingin menunjukkan saya punya banyak perhiasan. Saya alihkan Pak ke pakaian. Saya ulang, saya alihkan ke pakaian. Di zaman Nabi saat itu pakaian itu barang mahal, very expensive. Orang yang punya banyak kain di rumahnya itu strata sosialnya naik Pak. Sama kayak orang punya koleksi mobil mewah. Sama orang kayak punya koleksi perhiasan yang banyak. Maka ketika dia punya banyak kain di rumahnya, dia akan pakai pakaian dan pakaian itu melebihi kebutuhannya. Kalau kaki nyengser, tangan nyengser, kalau tangan bukan nyengser Pak. Tangan ketutup gitu Pak. Apa namanya ya? Yang paling cocok Sunda Pak, ngagapui tetap ngagapui. Saya nggak tahu. Pokoknya tangan sampai ketutup Pak. Bahkan sorban sampai menjuntai ke tanah. Jadi isbal tidak hanya di kaki Pak, tangan juga bisa isbal. Kalau tangannya menutupi, kalau kainnya menutupi pergelangan, menutupi jari jemari, itu sudah masuk isbal Pak. Tidak hanya di kaki. Sorban. Kenapa fokusnya hadisnya di kaki doang? Kan itu hadisnya ada banyak Pak. Ada tentang sorban, ada tentang di tangan. Dan itu bisa masuk kategori isbal ketika melebihi kebutuhan. Kenapa kok melewati kebutuhannya Ustaz? Mereka ingin mempublish sama orang-orang, nih aneh punya banyak kain. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, itu kain pas sampai diinjek-injek. Nyengser itu diinjek-injek. Ingin nunjukin bahwa semewah apapun kain, saya injek. Saking ingin menunjukkan bahwa saya ini punya banyak harta. Dan itu sombong namanya. Maka di zaman Nabi, orang isbal identik sombong.
Ulang Pak, orang isbal di zaman Nabi identik sombong. Mau nggak dibilang sombong mustahil Pak, karena kelihatannya emang sombong. Di zaman Nabi SAW. Kita tarik zaman kita Pak hari ini. Bapak Ibu kan nggak hidup di zaman Nabi. Betul Pak ya? Kita hidup di abad 20 berapa kita abad? 21. Saya tanya Pak, harga kain di Tanah Abang berapa? Di kilo juga ada Pak. Di kilo juga ada harga kain. Jelas beda Pak penyikapan kain antara zaman Nabi terhadap kain dan zaman kita terhadap kain Pak. Di Indonesia banyak kapas. Bisa sangat mungkin kemudian kita bikin kain Pak. Sampai akhirnya bisa bikin baju. Maka baju bagi kita murah meriah Pak. 100.000 jadi kita punya baju. Maka isbalnya kita hari ini Pak tidak identik dengan sombong gitu loh. Ada beda penekanan itu Pak. Ada beda. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, ternyata dalam dunia imam madhab, ternyata kesepakatannya tidak haram secara mutlak Pak itu. Tidak haram secara mutlak. Imam Abu Hanifah pernah isbal Pak. Muridnya nanya, mungkin bahasa kita guru atau kiai, kok isbal gitu. Kata Imam Abu Hanifah, kita tidak mengharamkan secara mutlak. Kita hanya menyatakan ini makruh, selesai itu. Jadi fikih itu begitu Pak. Itu tidak usah kemudian wah sampai setengah betis itu. Kemudian kemana-mana harus begitu. Tidak. Islam menghadirkan Pak produk fikih sebagai ranah ijtihadiyah. Ada pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D. Silakan Bapak Ibu pilih pendapat yang ada. Saya juga tidak menyalahkan Pak, saya mau setengah betis, silakan saja, monggo saja. Tapi jangan sampai ketika ada orang yang isbah dihukumi masuk neraka dulu. Kan masih panjang nih obrolannya gitu. Sampai di beberapa daerah itu sampai tidak boleh jadi imam sholat, sampai tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu Pak. Sah-sah saja silakan punya pendapat. Sah-sah saja Pak. Dan punya pilihan apapun monggo-monggo saja. Tidak ada masalah. Yang penting saling memahami dan saling menghormati, itu cluenya. Itu cluenya Pak. Nanti kita bahas Pak dalam aspek sholat, puasa, zakat, kurban, dibentar lagi ya, kalau keburu pas kurban, terus haji, ada beberapa perbedaan pendapat dalam praktek-praktek tadi. Tapi yang jelas Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ketika masuk ranah fikih, saya ulang Pak, ketika masuk ranah fikih, siap-siaplah bertemu dengan berbagai macam perbedaan pendapat. Silakan memilih pendapat fikih yang ada tanpa harus menyalahkan pendapat fikih yang lain. Kenapa? Barangkali, saya ulang nih, barangkali saat kita menganggap orang lain salah, itu bukan berarti benaran orang itu salah. Bisa jadi karena kita yang tidak tahu apa alasan orang itu melakukan, mengerjakan hal-hal yang berbeda dengan kita. Jadi masalahnya bukan di orang lain Pak, internal kita. Karena faktor ketidaktahuan. Maka hari ini Bapak Ibu Allah muliakan, insya Allah dan kedepannya kita akan mencoba memahami segala sesuatu secara utuh, secara lengkap. Karena itu amanah ilmiah Pak. Saya ulang, itu amanah ilmiah. Kalau orang tidak paham secara utuh, maka dia tidak boleh bicara apapun. Karena nanti ketika dia berbicara berdasarkan pemahaman yang tidak utuh. Saya kasih contoh Pak. Ini tirai, penutup. Saya taruh cincin Pak. Tolong dijawab Pak. Cincin saya arah batunya ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke bawah? Hah? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Oh ketutup. Betul ya. Karena ketutup Pak. Saya buka penutupnya Pak. Arah batu saya ke arah mana Pak? Samping. Ketika saya buka penutupnya. Dalam usul fikih Pak, mabadi awaliyah, ilmu itu didefinisikan oleh para ulama, ilmu adalah sifatun yankashifu bihal matlubu inkisyafan taman. Itu penjelasannya Pak. Ilmu itu adalah sifatun, sifat yankashifu yang membuka tabir. Yankashifu yang membuka tabir Pak. Ini nutup, dibuka tabirnya.
Sama kayak orang ini Pak, di panggung tuh ada tirai, dibuka tirainya Pak. Nah, itu inkisyaf. Yang kasyifu bihal matlubu, yang ingin diketahui. Apa yang ingin diketahui? Cincin. Apa yang ingin diketahui? Hukum. Apa yang ingin diketahui? Halal haram. Apa yang ingin diketahui? Sunnah bid'ah. Apa yang ingin diketahui? Wajib haram. Itu semua yang ingin diketahui Pak. Inkisyafan taman, dengan proses membuka tabir yang sempurna. Tidak ada lagi yang menghalangi antara objek dengan subjek. Antara yang ingin nyari ilmu dengan ilmu yang ingin diketahui. Sudah nggak ada halangan lagi. Itu namanya ilmu. Kalau pakai persentase Pak, itu 100%. Saya ulang Pak, 100%. Kalau turun Pak, Ustadz saya cuma 75%, masih ada yang kehalang sama tirai kebodohan, ketidaktahuan. Cuman 75% yang saya tahu, maka namanya bukan ilmu Pak, tapi zannu. Namanya zan, sangkaan. Karena kalau ilmu harus 100%. Kalau ada yang, misalkan gini Pak, Bapak masak bakwan. Ya, saya ulang, Bapak masak bakwan. Ternyata ada satu menu yang gak masuk di situ. Karena Bapak tidak tahu, berarti itu bukan ilmu tapi zon. Kenapa zon? Ada satu bagian atau satu bahan yang tidak ada. Karena kita nggak tahu Pak, oh ternyata harus pakai wortel. Saya pikir cuman kol doang gitu misalkan. Harusnya ada wortel. Maka kita kurang bahan karena kita nggak tahu, zon namanya, bukan ilmu. 75%. Turun lagi Pak, cuman 50% yang diketahui, berarti 50 nih. Maka para ulama menyebutkannya dengan asyakku. Shin, kaf, asyakku. Artinya cuma 50%. Turun lagi Pak yang diketahui, Ustadz yang kelihatan dikit. Yang kagak kelihatannya malah lebih banyak. Saya tahu baru dikit. Dalam penjelasan para ulama disebut dengan al-wahmu. Wau, ha, mim. Al-wahmu. Hanya 25%. Ustadz saya tidak tahu apa-apa. Masih ketutup dengan tabir ketidaktahuan. Al-jahlu. Bodoh. Saya tanya Pak, kualitas pemahaman fikih kita di level mana? Jahlu, wahmu, syakku, zannu, atau al-ilmu? Maka kajian ini dibuat Pak, supaya kita bisa berada pada al-ilmu. Mentok-mentok zannu lah. Mentok-mentok zannu lah. Ya 75% dari permasalahan yang ada. Biar kita tidak salah faham. Biar kita tidak gagal paham. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, barangkali ada satu pertanyaan Pak sebelum saya tutup dan sebelum kita bacakan Fatihah untuk almarhum almarhumah. Ada? Monggo. Silakan Pak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bicara masalah agama akidah yang kita jalankan dalam bertaat kepada Allah. Bagaimana akidah bangsa dan negara ini kalau berbeda pendapat dalam mengurus ini? Sikap apa yang harus kita kendalikan? Sebab supaya jangan gonjang-ganjing yang kita hadapi sekarang ini, supaya Indonesia ini damai gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau negara Pak tanpa ada riak-riak perbedaan memang agak mustahil ya. Siapapun pemimpinnya pasti ada riak-riak perbedaan. Contoh, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa yang enggak tahu kualitas Abu Bakar? Kualitasnya Pak brilian, excellent. Kenapa? Inner cycle Nabi sallallahu alaihi wasallam punya gelar As-Siddiq, satu-satunya sahabat yang punya gelar Siddiq. Sistem yang dibangun oleh Abu Bakar, sistem yang dibangun juga oleh Nabi Pak. Ala minhajin nubuwah. Saya tanya Pak, ada penolakan tidak? Ada. Satu Pak yang nolak Abu Bakar, kata orang-orang ini, kami ini Abu Bakar cuman bayar zakat ke Nabi saja. Nabinya nggak ada, berarti kami nggak harus bayar zakat. Itu logikanya Pak. Nabi sudah wafat Abu Bakar, maka kami tidak punya kewajiban bayar zakat. Karena kami bayar zakat kalau ada
Nabi. Maka muncullah di zaman Abu Bakar kelompok muslim yang tidak mau bayar zakat. Penolakan ada. Konflik ada. Belum lagi orang-orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi. Wah, itu ramai juga kan di zaman Abu Bakar, Pak. Saya tanya, Pak, yang nggak bayar zakat, yang ngaku-ngaku jadi Nabi, diperangi nggak sama Abu Bakar? Diperangi. Jadi memang sudah menjadi tabiat dalam konteks pemerintahan dan negara, pro, kontra, setuju, tidak setuju, bahkan mungkin beberapa ada konflik. Itu sudah jadi keniscayaan, Pak. Nanti kita tag Indonesia ya. Di zaman Umar bin Khattab, Pak, agak stabil nih, Pak, agak stabil. Tapi bukan berarti stabilnya ini forever, Pak. Atau stabilnya ini unlimited. Karena ternyata kestabilan negara di zaman Umar bin Khattab itu menyimpan api dalam sekam. Ibarat bom waktu, Pak, dia meledak pada waktunya dan dahsyat. Ledakannya terjadi di zaman Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan harus terbunuh dalam konflik antara muslim dengan muslim. Orang-orang Mesir, Kufah, Basrah bertolak dari kampungnya masing-masing, datang ke kota Madinah menuntut supaya gubernur Mesir diganti. Dan Utsman bin Affan mengabulkan, tapi setelah itu ada peristiwa surat ya, misteri surat dari Utsman bin Affan. Singkat cerita, Utsman bin Affan didatangi kembali oleh 3 golongan ini, Mesir, Kufah, dan Basrah, sampai akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Dan itu pembunuhan yang cukup mengerikan pada dalam sejarah umat muslim. Di zaman Ali lebih repot lagi, Pak, itu. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dikritik habis-habisan oleh orang-orang Khawarij. Kata orang-orang Khawarij, Ali, di zaman Abu Bakar adem ayem, umatnya aman-aman saja. Di zaman Umar adem ayem, aman-aman saja. Kok di zaman ente berantakan begini kenyataannya, pemerintahannya, rakyatnya. Jawaban Ali sederhana, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya wajar kalau zaman Abu Bakar, zaman Umar aman-aman saja. Karena ketika zaman Abu Bakar, zaman Umar memimpin, rakyatnya kayak saya. Nah, pas saya memimpin, rakyatnya kayak kalian. Gitu. Makanya jadi ribet mulut. Ini jawaban Ali. Coba kalau rakyatnya kayak saya zaman dulu, pasti bener. Cuman gara-gara rakyatnya kayak kalian, berantakan semua. Jadi rakyat bermasalah waktu itu. Itu dalam konteks perjalanan muslim, Pak. Belum jauh dari Nabi SAW, kita menerima kenyataan berkuah darah umat muslim. Di Indonesia juga sama, Pak. Kita kan mengalami banyak proses ya, naik turun pancarobanya dari tahun 66, digulingkan, diganti, 98, digulingkan, diganti, dan begitulah kenyataannya, Pak. Pro kontra, setuju tidak setuju. Kalau pengen akur terus bagaimana? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya berpikir, Pak, kalau toh mau stabil 100%, Pak, tidak ada khilaf, tidak ada perdebatan, tidak ada permusuhan, mungkin di zaman Imam Mahdi kali ya. Di mana umat muslim bisa kompak satu komando. Kalau sekarang ya beginilah kenyataannya, Pak. Kenapa? Karena PR yang harus kita benahi cukup kompleks, Pak. PR-nya, kita membenahi mindset orang, membenahi hati orang supaya bisa bersatu dalam satu kekuatan. Kan gara-gara mindset dan hati yang susah bersatu, Pak. Bukan masalah fisik yang tidak bisa bertemu, Pak. Hati yang tidak bersatu. Itu kenyataan di kita, Pak. Fisik bisa ketemu, Pak. Bisa muwajahah, bisa musofahah, bisa senyum-senyuman. Tapi hati, tahu main gapleh, Pak? Main gapleh. Main gapleh itu gimana main gapleh? Ngumpul nggak orang main gapleh? Ngumpul, Pak. 4 posisi main gapleh itu. Tapi masing-masing yang main menjegal yang lain. Keluarin balak 6. Yang lain nggak bisa jalan, Pak. Dia doang yang jalan sendiri kan. Akhirnya menang dia sendirian, yang lain kalah. Gitu. Jadi main gapleh itu kumpul, tapi saling menjegal. Kenapa? Bukan fisik yang tidak bisa bertemu, hati yang tidak bisa bersatu. Dan itu PR di kita. Nah, bagaimana kalau ingin bagus? Kita benahi di beberapa item, Pak. 1, kita benahi pemerintahan, kita benahi tokoh-tokoh pejabat, kita benahi rakyatnya. Dan semuanya harus berjalan seiringan, Pak. Jangan rakyatnya yang dibenahi, pejabat tidak, ya sama juga bohong. Jangan pejabatnya doang, rakyatnya dibenahi, rakyatnya tidak, juga sama juga dong. Semuanya harus kita benahi. Cuman masalahnya kan prosesnya panjang.
Nggak tahu kapan bisa selesai, Pak. Tapi kita tetap berdoa. Minimal kan doa kita sudah sampai, Pak, ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa supaya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun kufur. Kalau bukan di zaman saya, Pak, mungkin di zaman anak saya. Kalau bukan di zaman anak saya, mungkin di zaman cucu saya. Kapanpun Allah kabulkan, mudah-mudahan Indonesia jadi baldatun thayyibatun warabun kufur. Saya ambil satu kisah, Pak. Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 129 berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ibrahim berdoa supaya di kota Mekah ada seorang rasul. Ibrahim, Pak, doanya itu 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Masehi. Doanya, Pak. Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Doa Ibrahim baru dikabul, Pak, 2571 tahun kemudian setelah Ibrahim berdoa. Doa kita baru berapa ribu tahun? Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan Allah kabul. Entah kapan, wallahu alam. Dalam kitab Ibnu Athaillah, Pak, Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, fi waqti ma yurid, laisa fi waqti ma turid. Itu dalam Imam Ibnu Athaillah. Pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Yang penting sudah doa. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, karena sudah jam 7, sudah Isya. Kita tutup pertemuan kita. Mudah-mudahan, Pak, ini prolog mengawali kajian fikih kita. Bagi Bapak Ibu yang mau lanjut, kita bahas fikih di Selasa genap ya, insya Allah 2 dan 4. Ya, mudah-mudahan ada umur, ada kesehatan, ada jalannya. Sebelum saya tutup, kita doakan kepada almarhum, almarhumah, para founder ya, hadirnya Masjid Fatimah Muhammad, yakni kepada almarhumah Fatimah Fadil Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Kita doakan mudah-mudahan keduanya Allah berikan kenikmatan kubur, Allah luaskan kuburannya, Allah berikan cahaya kuburannya, dan mudah-mudahan diberikan derajat yang tinggi di sisinya, mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisinya, sisi Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.